Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mata kuliah kewarganegaraan, yaitu demokrasi, teori, dan praktik. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Safa Aulia dengan NIM 21063210084 dan dua rekan saya yaitu Fatmaya Mutiara dengan NIM 21063210060 dan Jacinta Ray Trinity dengan NIM 21063210072. Baik, langsung saja. Apa itu demokrasi? Pada hakikatnya, demokrasi adalah sebuah proses penegakan yang bertumbuh pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang meliputi 3 hal mendasar, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Secara etimologis, kata demokrasi dari bahasa Yunani merupakan bentukan dari dua kata, yaitu demos berarti rakyat dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Perpaduan kata demos dan kratein atau kratos membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat atau government of the people, di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Secara substansial, demokrasi adalah seperti yang pernah dikatakan oleh Abraham Lincoln, yaitu suatu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Selanjutnya, demokrasi menurut para ahli. Yang pertama dari Joseph A. Smithers. Joseph A. Smithers mendefinisikan demokrasi sebagai suatu perencanaan institusional dalam mencapai keputusan politik di mana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Yang kedua ada dari Sidney Hook. Sidney Hook menjelaskan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusannya yang penting secara langsung dan tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewasa. Yang selanjutnya dari Philip C. Smithers. Philip C. Smithers mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang di wilayah publik atau oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dalam keluarga mereka yang terpilih. Dan menurut Henry B. Mayo, demokrasi adalah sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip-prinsip politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan publik. Selanjutnya norma dan pilar demokrasi. Setidaknya terdapat 6 norma atau unsur pokok yang diputuskan oleh tatanan masyarakat yang demokratis. Yang pertama, kesadaran akan pluralisme tidak sekadar kelakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk, melainkan adalah kesadaran atas kemajemukan yang menghendaki tanggapan dan sikap positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Yang kedua, kesadaran untuk bermusyawarah. Makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsafan dan kebebasan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama. Lalu yang ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Norma ini menekankan bahwa hidup demokratis mewujudkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Dengan ungkapan lain, demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi seperti pemilu suksesi kepemimpinan dan aturan mainnya, tapi harus dilakukan secara santun dan beradab, yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan, dan ancaman. Lalu yang keempat, norma kejujuran dalam pemufakatan. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjaga seni permusyawaratan, yaitu jujur dan sehat, untuk mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan semua pihak. Selanjutnya yang kelima, kebebasan nurani persamaan hak dan kewajiban. Pengakuan hak kebebasan nurani persamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara merupakan norma demokrasi yang positif dan optimis. Sebaliknya, pandangan negatif dan pesimis terhadap manusia dengan mudah akan melahirkan sikap dan perilaku curiga dan tidak percaya kepada orang lain. Sikap dan perilaku ini sangat berpotensi melahirkan sikap enggan untuk saling terbuka. Selanjutnya terakhir yang keenam, trial and error.
atau percobaan dan salah dalam berdemokrasi. Demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji, tetapi merupakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini, demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesetiaan semua pihak untuk menerima kemungkinan dan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi. Dalam praktik pemerintahan yang dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, terdapat beberapa pilar-pilar demokrasi sebagai indikator umum sebuah pemerintahan demokrasi konstitusional. Pakar politik J. Kristiadi menyebutkan 10 pilar demokrasi sebagai berikut. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas atau hasil pemilu. 4. Jaminan hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak asasi manusia. 6. Persamaan di depan hukum. 7. Proses hukum yang berkeadilan. 8. Pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi. 9. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 10. Dikembangkannya nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Sekilas sejarah demokrasi. Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan hukum, yang dipraktekkan antara abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu dibentuk demokrasi langsung, yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena negara kota Yunani kuno merupakan sebuah kawasan politik yang kecil, sebuah wilayah dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 300.000 orang. Cara demokrasi yang unik dari demokrasi Yunani yaitu ternyata hanya dinikmati kalangan tertentu atau warga negara resmi. Sementara masyarakat yang berstatus budak, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak bisa menikmati demokrasi. Demokrasi Indonesia. 1. Periode 1945 sampai 1959. Demokrasi pada masa ini disebut sebagai demokrasi parlementer dan mulai diberlakukan sebulan sesudah kemerdekaan diproklamasikan. Namun demikian, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia karena lemahnya budaya demokrasi masyarakat Indonesia untuk mempraktikkan demokrasi model barat yang telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik. Kedua, periode 1959 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara ABRI dalam panggung politik nasional. Pada masanya, demokrasi terpimpin ini runtuh akibat perseteruan politik ideologis antara PKI dan TNI yang menyebabkan peristiwa berdarah yang dikenal dengan gerakan G30S PKI. Ketiga, periode 1965 sampai 1998. Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Sebutan Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya yaitu Orde Lama. Orde Baru sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Hal yang sangat disayangkan di masa ini adalah alih-alih melaksanakan ajaran Pancasila secara murni dan konsekuen, demokrasi Pancasila yang dikampanyekan oleh Orde Baru sebatas retorika politik belaka. Salah satu hal yang menjadi retorika politik dalam orde ini adalah dominannya peranan militer ABRI dalam berpolitik. Keempat, periode pasca Orde Baru. Periode pasca Orde Baru sering disebut dengan era reformasi. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntutan ini ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto dari tumpuk kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998. Unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Pertama, adanya negara hukum, Rechtsstaat atau the rule of law.
Negara hukum memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan pada tanah bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia (HAM). Menurut Mahmud, MD, ciri-ciri negara hukum adalah 1. Adanya perlindungan konstitusional. 2. Adanya badan penghakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Adanya pemilu yang bebas. 4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat. 5. Adanya kebebasan berserikat atau beroposisi. 6. Adanya pendidikan kewarganegaraan. 2. Masyarakat sipil, civil society. Masyarakat sipil atau masyarakat madani adalah masyarakat yang ciri-cirinya terbuka, egaliter, bebas, dan dominasi dan tekanan negara. Masyarakat sipil merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Posisi penting masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Ketiga, adanya aliansi kelompok strategis. Aliansi kelompok strategis terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan, termasuk dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Seperti partai politik, merupakan struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan. Contoh, PDI, Golkar, PPP, dan lain-lain. Dan lagi, ada kelompok gerakan, merupakan sekumpulan orang-orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya. Contoh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Pergerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau PMKRI, dan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia atau GMNI. Selanjutnya adalah adanya kelompok penekan atau kelompok kepentingan. Adalah sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria keahlian seperti Ikatan Dokter Indonesia, Asosiasi Ilmuwan Politik Indonesia, dan Persatuan Guru Republik Indonesia. Lalu yang terakhir adalah adanya kalangan cendekiawan dan pers. Kaum cendekiawan, kalangan sivitas akademika kampus, dan kalangan pers merupakan kelompok penekan yang signifikan untuk mewujudkan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Dalam kelompok dua terakhir ini dapat saling bekerja sama dengan kelompok lainnya untuk melakukan oposisi terhadap pemerintah manakala ia berjalan tidak demokratis. Selanjutnya adalah parameter tatanan kehidupan demokratis. Suatu pemerintahan dikatakan demokratis apabila dalam mekanisme penyelenggarannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip dasar demokrasi itu adalah persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Selain prinsip-prinsip di atas, sedikitnya terdapat 3 aspek yang dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu negara. Yang pertama adalah adanya pemilihan umum. Sebagai proses pembentukan pemerintah hingga saat ini, pemilihan umum diyakini oleh banyak ahli demokrasi sebagai salah satu instrumen paling penting dalam proses pergantian pemerintah. Yang kedua, adanya susunan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah. Yang ketiga, adanya kontrol rakyat, yaitu satu relasi kuasa berjalan secara simetris dan memiliki sambungan yang jelas, serta adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif. Selain aspek-aspek di atas, parameter demokrasi juga bisa diketahui melalui adanya unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya hak dan kewajiban politik dapat dinikmati dan dilaksanakan oleh warga negara berdasarkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan, dan rasa merdeka. Yang kedua, adanya penegakan hukum yang berasaskan pada prinsip supremasi hukum, kesamaan di depan hukum, dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, adanya kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat. Yang keempat, kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab. Yang kelima,
adanya pengakuan hak terhadap hak minoritas. Yang keenam, pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas pelayanan pemberdayaan dan pencerdasan. Yang ketujuh, sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif. Yang kedelapan, adanya keseimbangan dan keharmonisan. Yang sembilan, adanya tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan. Lalu yang terakhir adalah adanya lembaga peradilan yang independen. Selanjutnya adalah pemilihan umum dan partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan, di mana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka di parlemen dan pemimpin nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman. Prinsip-prinsip ini sangatlah penting dalam proses pemilihan umum sebagai kualitas demokrasi. Berbeda dengan masa Orde Baru, pemilu tahun 1999 dan dilakukan pasca reformasi kental dengan euforia demokrasi. Banyak partai politik didirikan untuk menggabungkan ide mereka yang tidak jarang hanya berlandaskan pada paham keagamaan dan primordialisme sempit. Sebagai masa transisi menuju demokrasi, pemilu tahun 1999 diikuti oleh sebanyak 48 partai politik kontestan pemilu. Pada pemilu ini, meski diikuti 48 partai politik, mekanisme pemilihan presiden dan wakilnya masih dilakukan melalui mekanisme perwakilan melalui sidang di Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Kemudian, perjalanan reformasi Indonesia semakin menunjukkan kualitasnya pada pemilu 2004 yang dilaksanakan secara serentak pada 5 April 2004. Pada pemilu kedua di era reformasi ini, rakyat tidak hanya terlibat langsung dalam pemilihan wakil mereka yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD, tetapi juga mereka dapat langsung memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kemudian, pada tahun 2014 diadakan Pilpres yang menjadi tonggak sejarah bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Di balik beragam kekurangan dan ketidakpuasan terhadap jalannya Pilpres, banyak kalangan menilai Pilpres tahun 2014 berlangsung secara aman. Kekhawatiran banyak pihak terhadap kemungkinan Pilpres 2014 akan melahirkan disintegrasi bangsa ternyata tidak terjadi. Sebaliknya, bangsa Indonesia telah belajar banyak dari pemilu dan pilpres sebelumnya, di mana sistem demokrasi pada akhirnya akan memutuskan siapa sebagai pemenang dan siapa yang kalah. Dari peristiwa di atas, banyak kalangan menilai bahwa demokrasi Indonesia menunjukkan kematangannya. Demokrasi Indonesia sedang beranjak dari fase transisi menuju fase substansialnya, yang ditandai oleh sikap kesatria menerima kekalahan secara sukarela dan mengakui kemenangan lawan. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.